Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi dengan judul Tinjauan Al-Quran tentang Bisnis dan Perdagangan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Isra dengan NIM 240 10 158 dan satu rekan saya bernama Rizky Amelia dengan NIM 240 10 160. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi saya. Islam sangat menganjurkan umatnya bekerja dengan cara baik dan benar. Salah satunya dengan berdagang dalam bentuk pengembangan harta yang legal menurut Islam, yaitu tijarah atau perdagangan. Perdagangan merupakan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Al-Quran berulang kali Allah menyebut kata tijarah. Tujuan dari berdagang itu sendiri adalah mengembangkan harta dan mencari rizki keuntungan. Hanya saja, dalam mencari keuntungan, seseorang muslim tidak boleh sampai melanggar aturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan kecurangan dan penipuan dengan segala bentuk dan cara, baik dengan kegiatan sosial maupun bisnis yang banyak terjadi pada saat sekarang ini. Adanya dorongan penipuan ini ditimbulkan oleh beberapa faktor, diantaranya syahwat untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas dan mudah, di samping kedangkalan akidah serta kerapuhan akhlak seseorang. Hal ini menjadikan para pedagang rela menodai keimanan dengan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia, baik individu, sosial, regional, nasional, maupun internasional. Tiap hari jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara, maupun sebagai konsumen. Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Hal-hal yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi, memasarkan, bekerja dan mempekerjakan, serta interaksi manusiawi lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam kegiatan perdagangan atau bisnis, pelaku usaha atau pebisnis dan konsumen, pemakai barang dan jasa, sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Untuk itu, sangat diperlukan aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan bisnis tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan dieksploitasi, baik pihak konsumen, karyawan, maupun siapa saja yang ikut terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Kesadaran bahwa bisnis harus dilandasi dengan etika juga dimulai didasari oleh para pengusaha muslim, apalagi di dalam ajaran Islam memang telah memberikan tuntunan bagaimana berbisnis yang sesuai dengan norma-norma ajaran Islam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan pebisnis ulung dengan berbagai keutamaan sifat beliau. Dasar-dasar etika dan manajemen bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi nabi. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan semakin mendapat pembenaran akademis di penghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Prinsip bisnis modern seperti tujuan pelanggan dan kepuasan konsumen, pelayanan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi, serta persaingan yang sehat dan kompetitif. Semuanya telah menjadi gambaran pribadi dan etika bisnis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau masih muda. Selanjutnya yaitu materi mengenai tafsir ayat tentang bisnis dan perdagangan.
Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang membahas tentang bisnis, di antaranya adalah Quran Surat At-Taubah ayat 105, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya itu pendapat para ahli tafsir. 1. Tafsir Jalalain. Dan katakanlah kepada mereka atau kepada manusia secara umum, bekerjalah kalian sesuka hati kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu, dan kalian akan dikembalikan melalui dibangkitkan dari kubur kepada yang mengetahui alam gaib dan alam nyata, yakni Allah, lalu diberikannya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan, lalu Dia akan membalasnya kepada kalian. Selanjutnya itu pendapat tafsir Quraisy Shihab. Katakan kepada manusia, wahai Rasulullah, bekerjalah kalian dan jangan segan-segan melakukan perbuatan baik dan melaksanakan kewajiban. Sesungguhnya Allah mengetahui segala pekerjaan kalian, dan Rasulullah serta orang-orang mukmin akan melihatnya. Mereka akan menimbangnya dengan timbangan keimanan dan bersaksi dengan perbuatan-perbuatan itu. Kemudian setelah mati, kalian akan dikembalikan kepada Yang Maha mengetahui lahir dan batin kalian, lalu mengganjar dengan perbuatan-perbuatan kalian. Setelah Dia memberitahu kalian segala hal yang kecil dan besar dari perbuatan kalian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah serta orang-orang mukmin akan melihat seluruh perbuatan yang dilakukan atas orang-orang yang semasa hidupnya menjalani. Mereka akan menimbangnya dengan timbangan keimanan dan bersaksi atas segala perbuatan itu. Setelah mati, semua akan dikembalikan kepada Yang Maha mengetahui lahir dan batin. Semua akan diberikan ganjaran atas perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu segala hal yang kecil dan besar dari seluruh perbuatan selama ini di dunia. Ayat ini berisikan perintah untuk beramal saleh, walaupun taubat telah diperoleh, tetapi waktu yang telah diisi dengan kedurhakaan tidak mungkin kembali lagi. Manusia telah mengalami kerugian atas waktu yang telah berlalu tanpa diisi oleh kebajikan. Itu perlu giat melakukan kebajikan agar kerugian tidak terlalu besar. Kandungan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105, kita dapat senantiasa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, tetap berada di jalan kebenaran dan menjauhi setiap larangannya. Segala yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan meneladani ayat ini, berarti kita sedang mempersiapkan untuk bekal kematian kelak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rizky Amalia. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Jadi perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NIM 240 10161. Jadi selanjutnya dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang membahas tentang perdagangan. Di antaranya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa inna tanazzatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'mina billahi wal yaumil akhir. Zalika khairun wa asanu taliwa. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW serta ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dan
Ada dua tafsir. Yang pertama adalah tafsir Jalalain yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya serta pemegang urusannya." Artinya para penguasa di antaramu, yakni jika mereka menyuruhmu agar menaati Allah dan Rasulnya, dan jika kamu berbeda pendapat atau bertikai paham tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Jadi maksudnya kepada kitab dan Rasul, dan maksudnya kepada kitab dan kepada Rasul atau sunnah-sunnahnya. Artinya selidikilah hal itu pada keduanya, yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu. Artinya mengembalikan pada keduanya lebih baik bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia, dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya. Ayat berikut ini turun tatkala terjadi sengketa di antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Orang munafik ini meminta kepada Ka'ab bin Ashraf agar menjadi hakim di antara mereka. Nah, sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kedua orang tersebut yang bersengketa itu pun datang kepada Nabi Muhammad SAW, yang memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Nah, orang munafik itu tidak rela menerimanya. Lalu mereka mendatangi Umar. Si Yahudi pun menceritakan persoalannya. Kata Umar kepada si munafik, Benarkah demikian?" "Benar," jawabnya. Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar. Dan selanjutnya adalah tafsir Quraisy Shihab yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa Muhammad, taatilah Allah, Rasul-Rasulnya, dan penguasa umat Islam yang mengurus urusan kalian dengan menegakkan kebenaran dan keadilan, dan melaksanakan syariat. Nah, jika terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya agar kalian mengetahui hukumnya, karena Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kalian yang telah dijelaskan oleh Rasulnya." Selanjutnya di dalamnya terdapat hukum tentang apa yang kalian perselisihkan. Ini adalah konsekuensi keimanan kalian kepada Allah dan hari kiamat. Al-Quran itu merupakan kebaikan bagi kalian, karena dengan Al-Quran itu kalian dapat berlaku adil dalam memutuskan perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Nah, selain itu, akibat yang akan kalian terima setelah memutuskan perkara dengan Al-Quran adalah yang terbaik karena mencegah perselisihan yang menjuruskan kepada pertengkaran dan kesesatan. Pada Quran surah An-Nisa ayat 29, adapun kandungan ayat yang berbicara tentang larangan mengkonsumsi harta dengan cara batil. Namun pada dasarnya ayat ini adalah berkaitan dengan perdagangan. Jadi di mana perdagangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dan disebut juga sebagai bagian dari usul al-makasib atau sumber-sumber usaha. Nah, ayat tersebut menjelaskan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani diterjemahkan Malaysia bahakin, yang artinya segala apa yang tidak berhak atau yang tidak benar atau hak. Nah, bentuk batil ini sangat banyak dalam konteks ayat di atas. Sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara. Nah, adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur maghrib yang merupakan singkatan dari maisir, gharar, riba, dan batil itu sendiri.
Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar national syar'i juga dipandang sebagai batil. Nah, seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya. Alih-alih melakukan perbuatan yang batil, Al-Quran menawarkan satu cara untuk memperoleh atau mendapatkan harta lewat perdagangan atau tijarah. Nah, jadi perdagangan yang dimaksud bukan sekedar menjual dan membeli barang dengan harga yang tertentu tanpa memperdulikan kondisi pembeli. Apalagi perdagangan yang di dalamnya terdapat ada penipuan atau pemaksaan. Oleh sebab itu, perdagangan yang dilakukan harus memenuhi prinsip suka sama suka atau rela sama rela. Antaradin minkum. Kata antaradin merupakan sifat dari tijarah atau perdagangan. Segala bentuk perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka diperbolehkan atau dihalalkan. Nah, penyebutan tijarah pada ayat sebelumnya yang tidak disebut secara spesifik sesungguhnya itu mencakup segala bentuk transaksi yang sah. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang tinjauan Al-Quran tentang bisnis dan perdagangan. Jadi, bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar-menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja, memperkerjakan, dan interaksi manusia dengan manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Jadi suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam 3 bentuk. Yang pertama itu memproduksi atau mendistribusikan barang dan atau jasa. Yang kedua itu mencari profit atau keuntungan, dan yang ketiga itu mencoba memuaskan keinginan konsumen. Jadi bisnis dalam pandangan Al-Quran mempunyai visi masa depan yang tidak semata-mata mencari keuntungan sesaat, melainkan keuntungan hakiki baik yang berakibat baik pula bagi kemudahannya. Jadi pembahasan tentang bisnis Islam juga dapat dilihat disertai yang telah dituliskan oleh Rushdie AM yang berjudul Perdagangan dalam Perspektif Al-Quran atau Pendekatan Tafsir Tematik. Dalam disertasi tersebut, Rushdie menjelaskan tentang perdagangan sebagai pranata sosial, tujuan perdagangan, syarat-syarat perdagangan, serta sejarah dan perkembangan perdagangan. Jual beli itu merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu, baik berupa barang ataupun jasa. Seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa tersebut yang dia butuhkan pada saat yang dibutuhkan pada penjual, tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Nah, hal ini sesuai dengan pengertian jual beli menurut Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau menjelaskan bahwa jual beli menurut bahasa adalah penyerahan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Nah, sedangkan menurut syara, jual beli adalah memiliki sesuatu harta berupa uang dengan mengganti sesuatu yang dilegalkan untuk selamanya melalui pembayaran berupa uang. Jual beli juga pada dasarnya diperbolehkan oleh syara asal memenuhi syarat yang ditetapkan. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut objek atau benda yang dijual belikan atau ma'akud alaih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tinjauan Al-Quran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan pada materi tinjauan Al-Quran tentang bisnis dan perdagangan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.